rumah ini dulu sebelum terkena dampak. Bentuk aslinya sama persis kayak paket yang di depan kita. Pemilik rumah ini dulu bernama Pak Sarswaji, termasuk salah satu warga yang tinggal di Desa Petung ini. Desa Petung ini kalau dari Merapi jaraknya masih di 7 kilometer, jadi termasuk masih cukup dekat ya. Merapi memang pada waktu itu meletus besar pada saat tanggal 5 Novembernya atau pada hari Jumatnya. Pada tanggal 5 November itulah Merapi meletus besar yang ternyata letusannya dampaknya cukup jauh, termasuk salah satunya Desa Petung ini yang juga terkena dampak. Tapi untuk Desa Petung sendiri itu terkena awan panasnya atau lebih dikenal dengan nama Wudus Gebe. Karena awan panas adalah salah satu material dari dampak letusan Merapi yang memiliki kecepatan turun itu tergantung dari kondisi dari saat erupsinya. Sedangkan pada tahun 2010 itu kecepatan awan panas itu sampai di angka 120 km per jam dengan suhu di antara 600 sampai 900 derajat Celcius. Nah, sedangkan rumah ini pada waktu itu masih menyisakan sedikit puing, dalam arti kata sudah sebagian besar hancur. Puing-puing yang masih ada pada waktu ini kita jadikan sebagai museum karena memang pada waktu itu puing-puing yang ada ini masih bisa bertahan dalam jangka waktu berapa puluh tahun ke depan. Tapi itu juga tetap harus ada pemeliharaan karena kan namanya tembok ataupun apapun itu yang sudah terkena panas dengan suhu ratusan derajat otomatis kekuatannya sudah berkurang. Makanya ada beberapa yang masih kita pelihara atau kita jaga agar tidak hancur total. Nah, di sebelah sana itu juga ada tulang sapi, itu juga termasuk salah satu dampak erupsi. Jadi dampak erupsi itu tidak hanya harta benda ataupun barang-barang mati, tapi benda hidup juga ada, yaitu sapi. Karena memang mayoritas warga sini adalah peternak sapi. Kita dalam motoran aja ya. Nah, motornya dulu ya. di dalam sini kita bisa melihat ada beberapa barang sisa erupsi seperti salah satunya adalah gamelan, ada juga wayang di dalam sana. Barang-barang ini adalah barang-barang yang dulu sempat diserahkan masyarakat kepada pengelola museum karena sejatinya barang-barang ini adalah barang-barang milik pribadi, ada juga milik desa ya. Kalau untuk gamelan ini kalau tidak salah ini dulu milik desa. Karena memang biasanya setiap desa ada barang kesenian seperti ini yang akan digunakan oleh pemuda-pemudi ataupun warga untuk melakukan kesenian. Wayang juga sama. Selain barang-barang milik desa, sebagian besar lainnya adalah barang milik pribadi. Jadi kayak ada mesinnya di sana, ada lemari, ada juga dipan. Itu dulu barang-barang milik masyarakat yang mereka kumpulkan di sini. Jadi dalam arti sebenarnya ya, museum ini bukan terbentuk karena satu orang, tapi karena terbentuk atas segala bantuan masyarakat yang dulu terkena dampak erupsi. Jadi kayak sepeda motor di sebelah sana, di depan sana juga ada. Sebenarnya itu adalah barang-barang sisa erupsi yang masih punya nilai. Jadi mereka bisa jual barang itu ke sedang rongsok, itu masih memiliki harga, tapi mereka tidak menjual barang itu, malah mereka serahkan ke museum agar sebagai bentuk apresiasi mereka atas wisata yang nantinya terbentuk. Tapi ternyata wisata ini berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi penopang salah satu penghasilan warga sekitar Lereng. Kita masuk dalam sini. Awalan di sini ada yang selamat. Gimana? Waktu yang Selamat. ada Nggak ada. yang Nggak ada. enggak. Oh, enggak Udah ada. sempat dievakuasi semua. Oh, ini. Cuman yang ada gimana? Orang-orang ini yang nggak sempat dievakuasinya. Oh, nggak boleh bawa barang, Pak. Barang. Barang Indonesia itu cuma nyawa sama barang surat berharga. Barang-barang ini nggak boleh. Bahkan kendaraan itu nggak boleh. Karena lahan parkir di tempat barak pos itu nggak ada. Jadi semua yang bisa dipakai untuk lahan evakuasi itu semua dipakai untuk tempat tinggal. Jadi walaupun mobil pun nggak boleh bawa. Kecuali motor, karena motor kan nggak membutuhkan space yang banyak, mereka bisa taruh sembarang tempat, hilang pun mereka nggak merasa kehilangan. Tapi kalau mobil itu tidak boleh, jadi mobil tidak boleh. Jadi barang yang lebih berat itu tidak boleh. Jadi yang boleh buat cuma surat berharga untuk menandakan bahwa mereka punya harta. Jadi kayak rumah ini dulu, ini masih punya satu orang. Jadi rumah ini masih atas kepemilikan satu orang. Tapi kan karena mereka dilarang untuk tinggal kembali di lokasi bencana, jadi mereka tidak bisa mengapa-apakan. Makanya rumah ini juga kita nggak bisa pakai sembarangan ya. Di sebelah sana juga ada juga bekas rumah. Kita tidak bisa pakai sembarangan bekas rumah-rumah orang itu untuk jadi museum. Dia Jadi punya tempat rumah kita ini dulu di mana? Dia sekarang di mana? sudah di tempat relokasi. Nah, di sini ada contoh-contoh vulkanik dari beberapa kali letusan Merapi, kayak tahun 2010 yang paling besar, ada juga tahun 2006, tahun 2013, ada juga material dari kejadian erupsi tahun 2010 juga ada.
Itu bisa disebut dengan hujan pasir atau hujan kerikil. Itu salah satu material yang terlempar ketika Merapi besar. Yang di atas kita tulang kelinci. Nah, di sebelah sini kita bisa melihat beberapa foto ketika Merapi meluncurkan material awan panas atau biasa dikenal dengan nama utus gembel. Ini adalah material yang diluncurkan bisa dengan kecepatan tertentu tergantung kondisi yang seperti saya bilang di awal tahun 2010. Kecepatan itu di 120 km per jam. Tapi itu belum termasuk kecepatan yang paling tinggi yang pernah tercatat dalam sejarah Merapi. Yang pernah tercatat paling cepat itu di erupsi besar tahun 1872 yang boleh cepat, karena pada waktu itu kalau tidak salah dalam catatan sejarah Merapi kecepatan awan panas di hampir 210. Ya mungkin kondisinya pada waktu itu alam masih benar-benar murni, belum ada permukiman atau belum, jadi kecepatan angin masih bisa cukup cepat. Tahun 2010 kecepatannya 120 km. Nah, sini juga bisa dilihat luncuran material lava dari puncak kawah Merapi atau biasa dikenal dengan nama guguran ya. Guguran ini bisa terjadi setiap hari selama Merapi itu aktif, sama seperti kondisi saat ini, yang dimana Merapi aktif semenjak tahun 2018, makanya setiap hari biasanya ada guguran. Tapi itu tergantung dari kondisinya, bisa besar atau kecil. Kalau ini bisa dibilang kecil. Masih kecil. Ini kan hanya cuma di puncaknya aja. Nah, di sebelah sini kita juga bisa lihat ada salah satu barang jam dinding yang disebut oleh pengelola museum dengan sebutan jam erupsi. Kenapa disebut sebagai jam erupsi? Karena kebetulan jam dinding ini jarumnya itu berhenti di angka 12. Nah, karena jarum jam ini berhenti di angka 12, jadi ada kesamaan sedikit dengan kejadian erupsi besar pada tahun 2010. Karena pada tanggal 5 November itu Merapi meletus besar. Kebetulan kejadiannya itu hari Kamis malam Jumat jam 12 malam lewat. Nah, makanya jam ini karena jarumnya berhenti di angka 12 disebut sebagai jam erupsi. Nah, tercatatnya sebagai letusan besar karena sebenarnya dari letusan-letusan sebelumnya inilah yang paling besar, karena dampaknya yang pertama, luncuran awan panas itu sampai radius 15 km mengarah ke tenggara. Sedangkan selain luncuran awan panas, ada luncuran material juga, yaitu lavanya sendiri. Lava sendiri itu turun sampai sejauh 20 km di jalur lava yang ada di sebelah sana, namanya jalur lava Kaligendol. Itu dulu sampai penuh, sampai meluap ke kanan kirinya. Jadi pada waktu itu ada desa-desa yang bersebelahan dengan jalur lava itu, sehingga terkena luapannya. Nah, salah satunya kayak desa-desa yang ada di sepanjang jalan sana itu tadi. Nah, di sini ada juga foto desa-desa yang juga terkena dampak erupsi. Ini desa-desa yang berada dekat dengan Merapi. Kalau yang di sebelah sini namanya Desa Belerante. Desa ini berjarak hanya 4 km dari puncak Merapi, tapi desa ini masih masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Klaten. Kalau yang ini adalah Desa Kinarjo di atas sana. Desa Kinarjo ini lebih tepatnya dikenal dengan nama Desa Bang Marijan. Karena yang foto di depan kita ini adalah foto rumahnya Bang Marijan. Nah, inilah pada waktu itu awan panas meratakan Desa Bang Marijan pada letusan yang pertama kali pada tanggal 26 Oktober tahun 2010. Nah, di tanggal 26 Oktober inilah Bang Marijan meninggal dalam rumahnya ini dalam keadaan sujud. Selain Bang Marijan ada 38 orang lain, yaitu 36 warga sipil dan juga 2 orang relawan yang kebetulan sedang membantu proses evakuasi warga desa Bang Marijan. Nah, pada waktu itu setelah kejadian erupsi besar tahun 2010, Keraton Yogyakarta membuatkan Bang Marijan petilasan di bekas rumahnya ini. Karena kebetulan beliau meninggal dalam keadaan sujud, dan juga rumah itu sebenarnya adalah rumah tempat di mana pertama kali beliau hadir di dunia ini. Dan ternyata beliau meninggal juga di dalam rumah itu. Itu penjaga ini ya, Bang Marjan. Juru kunci Merapi. Juru kunci Merapi. Ini ada foto kota Yogyakarta yang mengalami hujan abu pada saat erupsi tahun 2010. Ini juga sama. Nah, di sini juga terpampang foto ketika masyarakat dievakuasi untuk diungsikan ke Stadion Maguwarjo atau salah satu lokasi paling besar yang ada di kota Yogyakarta. Stadion Maguwarjo menjadi lokasi pengungsian terbesar karena pada waktu itu warga sudah dievakuasi pertama kali sampai radius 15 km, tapi ternyata radius 15 km itu masih diragukan oleh pemerintah karena ketika ledakan pada tanggal 5 November itu terjadi, getarannya cukup besar sehingga pergerakan cepat langsung dilakukan. Akhirnya warga yang tadinya sudah di barak pengungsian di radius 15 km dari puncak Merapi diungsikan ke Stadion Maguwarjo. Untuk radiusnya sendiri, Stadion Maguwarjo ada di radius sekitar 25 dari puncak Merapi. Nah, ini ketika masyarakat diarahkan atau dipindahkan ke Stadion Maguwarjo,
sampai mereka harus memandikan abu atau lebih tepatnya sampai harus menelan abu vulkanik akibat hujan abu yang terjadi. Nah, di sini juga ada foto Mbah Marjan, sang juru kunci Merapi, di mana beliau meninggal pada saat letusan pertama. Yang di sebelah beliau ini adalah Pak Asihono. Beliau adalah juru kunci yang sekarang, yang dipilih oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kebetulan Pak Asihono adalah anak Mbah Marjan. Jadi ada kriteria tertentu dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 untuk menjadi juru kunci. Kriteria itu selalu ada setiap terjadinya pergantian juru kunci, tapi alhamdulillah selama 3 juru kunci atau selama 3 generasi itu ternyata masih dalam satu keturunan, alhamdulillah. Dan Pak Aceh adalah anaknya Mbah Marjan. Jadi juru kunci yang pertama adalah ayahnya Mbah Marjan. Tapi berbedanya Mbah Marjan menjadi juru kunci setelah meninggalnya ayahnya. Ayahnya meninggal karena usia, Mbah Marjan juru kunci, tapi naasnya Pak Aceh melanjutkan tugas ayahnya. Tapi ayahnya meninggal bukan karena usia, tapi karena dampak erupsi sendiri. Nah, di sini adalah foto korban jiwa di Desa Argomulyo. Desa Argomulyo ini adalah salah satu desa yang berada di radius 19 km dari puncak Merapi. Desa Argomulyo termasuk salah satu desa yang terkena dari luapan jalur lavanya sendiri, yaitu Kali Gendol. Karena Desa Argomulyo berjarak 19 km, jadi bukan termasuk desa yang harus dievakuasi. Karena jarak evakuasi itu adalah 10 km, jadi pada waktu itu di sana masih ada sedikit warga dan ternyata tidak sempat menyelamatkan diri, sehingga ketika lava itu meluap ke sana, korban jiwanya sampai 341 orang. Dan pada waktu itu proses pemakaman dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan peti, yang kedua menggunakan kantong jenazah. Ada perbedaan itu bukan karena kekurangan peti ataupun apapun, tapi karena kondisi jenazah. Jadi yang menggunakan peti adalah jenazah yang ibaratnya masih bisa dibilang 50%. Tapi sedangkan yang pakai kantong jenazah itu tidak lebih dari 50%, atau bisa dibilang sudah tidak bisa dikenali. Nah, kita bergeser ke sebelah sini. Ini adalah barang-barang meletus gunung itu tetap disortir atau tetap dipilih oleh pengelola museum. Jadi yang kita baca memang hanya barang-barang yang paling tidak masih bisa kita lihat bentuk aslinya atau barang apa bentuknya. Selain barang-barang yang ada dalam museum ini, kontribusi selanjutnya adalah para fotografer ataupun orang-orang yang dulu sempat mengambil foto ketika proses erupsi terjadi, entah itu proses sebelum erupsi atau proses saat terjadi erupsi atau proses saat pasca erupsi. Jadi foto-foto yang sudah kita lihat dari pertama kali saya jelaskan tadi adalah foto-foto yang dulunya diambil oleh orang-orang, entah itu fotografer ataupun yang memang punya kamera, lalu filenya mereka serahkan ke museum. Jadi jika suatu saat foto-foto ini hancur, tetap akan bisa dicetak kembali karena kita punya filenya. Sedangkan foto yang sedang kita lihat ini adalah foto sudah cetakan keempat selama wisata lavator ini ada. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat ada sampel abu vulkanik dari kejadian tahun 2010. Nah, di sebelah sini ini adalah abu vulkanik dari tahun 2010. Inilah abu yang tadinya menutupi jalan, abu yang membuat orang-orang bisa mengalami yang namanya ispa atau saluran pernapasan. Karena pada waktu itu mereka harus berputar dengan abu vulkanik ini. Karena kita tidak bisa menghindari, jadi mungkin kalau yang tidak tinggal di bawah lereng gunung api, jadi tidak harus mesti di lereng Merapi saja, setiap gunung itu ada namanya erupsi. Jadi jangan berpikir harga masker yang 100.000 itu bisa berfungsi dengan ini ya. Jangan berpikir, karena saya sebagai orang yang berkutat di teknik, masker yang dipakai oleh Kopassus itu masih belum sanggup menampung atau menyaring asap vulkanik. Karena masker yang saya tahu yang bisa menyaring ini harganya paling murah itu punyanya istri Jenderal Andika Pratama. Itu harganya 25 juta satu masker. Jadi masker medis tidak akan berfungsi untuk menampung ini sampai. Jadi hari itu apa dipakai masker? Kalau warga waktu itu cuma pakai kain biasa. Wah, lebih parah ya. Makanya kehirup semua. Iya.
Makanya kalau warga Lereng Merapi itu, kalau kayak isu sekarang ya, warga Lereng Merapi nggak percaya sama Nafi karena apa? Masker yang dipakai dokter yang katanya bagus itu aja nggak bisa nahan, apalagi COVID. Makanya warga sini itu nggak, dari dulu pertama mereka nggak pernah percaya. Sebenarnya bukan karena mereka mengalami sendiri. Abu itu saja tidak bisa menahan masker yang dipakai oleh dokter. Iya, tetap bakal kerasa. Itu ya, itu kemarin yang 11 Maret. Iya, tiap hari, Pak. Nah, itu tahun 2021. Update terus. Mana duluan sangat peristiwa Galunggung? Galunggung itu kapan, Mbak? Saya nggak tahu ya Galunggung. Kalau itu 2021, kalau itu yang kemarin tanggal 11 Maret. Nah, kalau malam hari memang kelihatan cuma materialnya aja. Kalau siang itu yang kelihatan ya kayak abu vulkaniknya atau awan panasnya saja. Nah, selain itu ada juga yang namanya banjir lahar dingin. Nah, banjir lahar dingin ini adalah salah satu dampak erupsi yang juga cukup berbahaya, yang perlu diperhitungkan karena biasanya banjir lahar dingin tidak terdeteksi ya. Jadi misalnya erupsi besar itu terjadi pada tanggal 5 November, otomatis lava sudah mulai turun pada tanggal itu. Dan dampak erupsi lahar dingin ini bisa terjadi sampai 8 hari baru bisa terjadi. Jadi karena prosesnya adalah ketika sebuah sungai yang berhulu langsung dari Merapi, nanti hulu sungai itu akan bercampur dengan lava pijar yang warna merah seperti itu. Nah, prosesnya akan berjalan lama, bisa sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya kita berada di bawah lereng Merapi, itu kita akan merasakan dampaknya beberapa minggu setelah kejadian. Kayak yang di foto itu adalah foto-foto di mana 6 sungai yang dulu menjadi jalur banjir lahar dingin pada saat Merapi erupsi besar di tahun 2010. 6 sungai itu ada Sungai Kaliopak yang tadi kita pakai foto dengan jeep. Ada Sungai Kali Kuning, ada Sungai Kali Boyong, ada Sungai Kali Kerasa, ada Sungai Kali Cude, ada Sungai Kali Putih. Yang paling besar adalah Kali Putih yang difoto paling atas 3 berderet itu. Karena itu sampai menghancurkan jalan utama provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah, atau lebih tepatnya kalau kita mau menuju Borobudur cuma jalan itu satu-satunya. Berarti lah yang sekarang udah diperbaiki lagi. Iya. Nah, selain itu juga ada fosil yang juga kita temukan. Ya, itu sebuah hal yang lumrah kalau kita menemukan fosil di sebuah gunung karena gunung memiliki mineral yang cukup tinggi. Yang dari gunung atau memang di sini? Gimana? Ditemukan di Temuan di gunung. Bukan. Ini kan fosil, Pak. Iya. Fosil itu kan otomatis yang terpendam. Terpendam di tempat ini atau Ya, itu yang kita tahu. Karena kan yang menemukan ini bukan kita. Fosil itu kan bisa ditemukan di mana saja. Kita kan tidak tahu dia tertimbun di mana karena kan arkeolog lah. segala sesuatu kan sudah berubah. Yang Bapak lihat sekarang dengan yang dulu berbeda. Yang kita lihat sekarang dengan dulu berbeda. Dulu desanya nggak seperti ini dan sebagian wilayah kan sudah mulai rata dan otomatis kan timbunan